Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti, NIM 210463, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas individu sintaksis berjudul Analisis Kalimat Berdasarkan Aliran Tradisional atau Tata Bahasa Tradisional. Pendahuluan. Aliran tradisional boleh dikatakan sebagai aliran linguistik yang tertua, namun karena ketaatannya pada kaidah menyebabkan aliran ini tetap eksis di zaman apapun. Istilah tradisional sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Selain itu, teori tradisional berdasarkan pola pemikiran secara filosofis. Dari latar belakang sejarahnya saja, kita bisa mengetahui bahwa munculnya teori ini bermula dari Plato dan Aristoteles yang kita kenal sebagai filosof besar bangsa Yunani. Rumusan masalah. 1. Bagaimana munculnya aliran tradisional atau tata bahasa tradisional? 2. Apa ciri-ciri aliran tradisional atau tata bahasa tradisional? 3. Bagaimana analisis kalimat berdasarkan aliran tradisional atau tata bahasa tradisional? Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui munculnya aliran tradisional. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri aliran tradisional. 3. Untuk mengetahui analisis kalimat berdasarkan aliran tradisional. Kemudian untuk pembahasan yang pertama, munculnya aliran tradisional. Pada abad keempat sebelum Masehi, seorang ahli filsafat bernama Plato membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi dua golongan, yaitu onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Adapun rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Secara awam atau secara mudahnya, onoma ini lebih kurang dapat disejajarkan dengan kata benda, sedangkan rema lebih kurang disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, Aristoteles membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi tiga golongan, yakni onoma, rema, dan sindesmoi. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa itu terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa atau gramatikal baru mulai diperhatikan pada akhir abad 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Thrax. Buku tata bahasa yang pertama disusun itu berjudul Tekne Gramatik. Buku inilah yang kemudian menjadi anutan para ahli tata bahasa yang lain yang kemudian dikenal sebagai penganut aliran tradisionalisme. Pada zaman ini, pembagian jenis kata sudah mencapai 8, yaitu 1. Nomina, 2. Pronominal, 3. Artikel, 4. Verba, 5. Adverbial, 6. Preposisi, 7. Partisipium, dan yang ke-8, konjungsi. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai ciri-ciri aliran tradisional. Ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum sofis, mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Mereka melakukan kerja secara empiris. 2. Mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. 3. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Dan yang keempat, mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog, juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. 2. Dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira. Bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata remata. 3. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rema. Yang dimaksud dengan onoma adalah nama dalam bahasa sehari-hari, sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari. Keduanya merupakan anggota dari logos
yaitu kalimat atau klausa. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Aristoteles. Aristoteles dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Menurutnya, ada kelas kata berupa onoma, rema, dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi, sindesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini. 2. Membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3 yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. 3. Aristoteles memberikan pengertian, definisi, konsep, makna selalu berdasarkan logika. Lalu pembahasan yang ketiga, analisis kalimat berdasarkan tata bahasa aliran linguistik tradisional. Yang pertama, menurut kaum Sofis. Salah seorang tokoh kaum Sofis membagi kalimat menjadi beberapa, salah satunya yakni kalimat tanya. Berikut contoh kalimat tanya tersebut. Pada kalimat apakah yang berjalan di belakang itu ibumu, termasuk kalimat tanya. Lalu yang kedua, menurut Plato membagi kata menjadi 2 yakni onoma atau kata benda dan rema atau kata kerja atau kata sifat. Kata mengagumi dan berjalan pada kalimat tersebut termasuk rema, sedangkan kata keranjang dan pakaian dalam kalimat tersebut termasuk onoma. 3. Menurut Aristoteles menambah pembagian jenis kata sindesmoi atau konjungsi atau preposisi. Pada gambar kata yang digarisbawahi yaitu kata ketika termasuk dalam sindesmoi atau konjungsi. Baik, kesimpulan analisis kalimat menggunakan tata bahasa tradisional tersebut yaitu bahwa aliran linguistik tradisional merupakan aliran yang tertua dan yang paling pertama. Untuk itu, analisis bahasa pada aliran bahasa ini masih sederhana dan sangat kental dengan pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh tokohnya seperti Plato, kaum Sofis, dan Aristoteles. Dengan pembagian kalimat menjadi kalimat tanya, perintah, dan pembagian jenis katanya seperti onoma, rema, dan sindesmoi. Baik, berikut merupakan pemaparan analisis kalimat menggunakan tata bahasa tradisional. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.